boleh sesama antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa. Nah, sehingga rekaman-rekaman yang ada di chat, yang ada di forum diskusi, ini bisa menjadi salah satu cara guru untuk menilai keaktifan siswa. Apakah siswa aktif dalam artian aktif dalam mengikuti pembelajaran atau aktif. Biasanya kalau cenderung untuk pembelajaran apalagi dengan menggunakan media sosial ini kan terkadang banyak intermezzonya daripada relevan dengan materi yang akan disampaikan itu. Kemudian next. Nah, kemudian juga bisa mengupload tugas. Nah, ini contohnya tugas yang diuploadkan yang ada di pojok kiri atas. Nah, di situ tugasnya tidak hanya dalam bentuk dokumen. Kalau misalkan untuk siswa SMA ataupun SMP, biar lebih fleksibel, ini dibuatkan dalam bentuk foto saja. Misalkan mereka ada tugas pengamatan lingkungan sekitar. Mereka cukup memfotokan apa saja yang mereka temukan. Misalkan ada komponen tanah, ada tanaman, ada manusia, dan yang lain sebagainya. Kemudian mereka bukti-bukti foto itu misalkan disisipkan tulisan teksnya, ini termasuk komponen apa, kemudian dikirimkan melalui uploadan tugas, itu bisa. Jadi tidak hanya melalui dokumen atau dalam bentuk PDF atau dalam bentuk PPT dan semacamnya itu, tapi juga bisa dalam bentuk video, bisa menggunakan gambar juga bisa, bahkan ke audio itu juga sudah bisa. Nah, kalau yang ditampil sebelah kanan itu adalah contoh kuis. Jadi untuk penilaian penguasaan materi terhadap materi yang dipelajari, itu salah satunya misalkan untuk melihat pemahamannya dikasih contoh-contoh kuis. Nah, di LMS ini juga sudah menyediakan fitur itu. Kuis di sini ada yang kuis basisnya multiple choice atau pilihan ganda, ada yang esai, ada yang uraian. Contohnya seperti Bapak Ibu mungkin pada saat ngikut tes CBT atau ngikut tes CAT untuk PNS. Nah, persis seperti itu pola-pola kuisnya. Jadi sebetulnya memang LMS ini cukup baik digunakan, cukup bagus digunakan untuk di tingkat-tingkat yang menengah. Kalau untuk di tingkat SD rasanya kurang relevan dengan perkembangan karakteristik peserta didiknya seperti itu. Penggunaan LMS ini yang menggunakan Jinomio ini sangat sederhana sebetulnya. Kalau misalkan kita sebagai user itu tinggal login saja, login dengan menggunakan yang tadi saya kasih misalkan saya siswa, saya mau masuk ke e-learning ini, ke LMS ini, ya saya tinggal memasukkan nama saya misalnya, kemudian passwordnya misalkan inovasi pembelajaran, misalkan seperti itu nanti bisa langsung diakses. Tapi memang ini membutuhkan e-word bagi pendidiknya karena harus men-set siapa saja kelas untuk kelas IPA misalkan yang belajar ada berapa siswa, kelas IPS yang belajar ada berapa siswa. Memang itu salah satu tantangan yang agak cukup menantang bagi tenaga pendidik kalau ingin menggunakan LMS. Kemudian kalau yang di bawah ini sebetulnya adalah contoh PowerPoint. Kalau untuk di tingkat SD ataupun di tingkat SMP, bahkan SMA juga terkadang masih menggunakan media sosial, pemanfaatan media sosial, ingin menjelaskan tentang beberapa part atau misalkan untuk sistem materi pembelajarannya yang agak complicated, sehingga sulit untuk dibuatkan dalam bentuk deskriptif. Nah, guru bisa membuatkan, karena kan saya yakin lah ya kalau tenaga pendidik ataupun guru-guru, paling tidak PowerPoint itu biasanya sudah cukup menguasai. Nah, kita bisa mengoptimalkan PowerPoint ini, kita jadikan dalam bentuk video. Jadi misalkan ingin menyampaikan tentang, kalau di sini saya contohkan ekosistem. Nah, ekosistem itu apa, komponennya apa, terus contoh-contohnya apa, langkahnya seperti apa, kayak gitu. Nah, itu bisa kita buatkan di PowerPoint seperti biasanya, seperti biasa kita membuat PowerPoint. Kemudian di-save dalam bentuk video, sehingga satu video itu bisa lebih baik, kurang dari ya 5 menit itu maksimal lah.
Kalau semakin, misalkan ini saya bikin durasi 1 menit 36 detik, itu sudah mencakup materi ekosistem semua. Caranya gimana? Nah, itu nanti kita bisa membuat menggunakan PPT. Gambar-gambar bisa kita ambil dari gambar sendiri, ngambil dari dokumentasi pribadi, ataupun secara utilize. Utilize itu kita ngambil dari internet, ataupun dari browsing kayak gitu. Kemudian cantumkan sumbernya. Nah, itu nanti bisa kita buatkan seperti, boleh digeser Mas? Next. Nah, itu bisa kita buatkan seperti part-part yang ada yang sudah dipotong-potong. Jadi misalkan contohnya ini materi biologi untuk kelas 11, klasifikasi tumbuhan misalnya. Ambil gambar umumnya, secara umumnya, misalkan di situ ada gambar hutan dan gambar semacamnya. Nah, untuk mempelajari tentang jaringan dan selnya atau hal yang lainnya atau organnya, itu bisa kita, kalau misalkan mau memanfaatkan media sosial, itu bisa kita crop gambarnya. Kemudian kita zoom, kita perbesar. Nah, baru kita send ke siswa, agar si siswa itu dapat memahami per masing-masing sub-sub dari bagian-bagian yang dipelajari. Kalau misalkan sifat materinya agak complicated, sedangkan kalau misalkan kita harus membuatkan video, misalnya itu kan membutuhkan waktu sebetulnya, membutuhkan ya minimal sudah tahu apa yang perlu dimasukkan dan bagian mana yang perlu ditugaskan. Kalau misalkan untuk di Bangka Belitung itu sendiri, kalau tingkat SD itu sudah banyak ya masih menggunakan media sosial termasuk WA. Ada juga sekolah yang memanfaatkan media sosial menggunakan Instagram atau Facebook. Jadi misalkan tugasnya bisa diupload di Instagram, ada. Ya, itu salah satu cara mengoptimalkan apa yang kita punya. Jadi tidak hanya apa ya, terkadang dengan adanya tantangan-tantangan global seperti ini, kita harus mencari cara gimana sih cara untuk membelajarkan si siswa agar si siswa ini paham kayak gitu. Kalau untuk inovasi-inovasi sebetulnya bisa kita manfaatkan dari apa yang sudah kita punya. Kalau misalkan di sekolah ataupun di rumah kita punya alat-alat mau belajar tentang gimana sih energi kimia ataupun gimana sih kincir air itu bisa berjalan selain dengan menggunakan energi listrik, bisa nggak dengan menggunakan energi lain kayak gitu. Ini sulit untuk disampaikan ke siswa kalau secara pembelajarannya asinkron karena membutuhkan media. Nah, media yang paling tepat misalnya dengan membuat alat peraga yang ada di rumah secara sederhana aja. Misalkan menggunakan ember, ada air, terus dibantu dengan bambu-bambu, dibuat kincir-kincir air untuk ininya, untuk pergerakannya, kemudian ada talinya untuk menarik misalkan. Hal-hal yang seperti itu bisa dibuatkan oleh kita sebagai pendidik, kemudian kita videokan. Kita videokan cara kincir air itu bergerak ataupun bekerja apabila tidak menggunakan energi listrik, hanya menggunakan energi yang ada di ada yang kita temukan di rumah kayak gitu. Itu bisa. Nah, nanti divideokan, videonya itu menjelaskan tentang gimana cara kerja kincir air itu. Kemudian bisa disendkan ke siswa melalui aplikasi misalnya WA kayak gitu. Kemudian nanti dari video itu misalkan untuk melihat apakah si siswa itu sudah paham dengan materi yang disampaikan, bisa saja dengan menugaskan si siswa misalkan membuat rangkuman, tapi tidak perlu harus menulis, misalkan divariasikan dengan mengirimkan voice note-nya boleh bisa, atau mungkin dengan menggunakan video dari WA itu juga bisa. Sepertinya sudah banyak yang membuat media-media ataupun mengoptimalkan media-media yang ada untuk membantu proses belajar selama masa COVID-19. Gitu. Kalau misalnya ingin membuat, kalau di sini memang cenderung untuk belajar secara daring dari tingkat SD sampai ke perguruan tinggi, ini memang terdapat tantangan-tantangan yang Masya Allah. Jadi bukan hanya dari segi
kita sudah menyiapkan dengan seperti ini, kemudian kita juga tidak bisa mengakses karena ada daerah-daerah yang sinyal pun agak kesulitan untuk mendapatkannya. Nah, ini harus mencari cara mengantisipasi gimana biar si siswa itu tetap dapat belajar. Nah, salah satunya tadi dengan membuatkan yang video-video itu nanti di-linkkan saja bisa ke YouTube bisa atau bisa di WA walaupun agak lama mereka merespon, tapi setidaknya materi-materi itu masih terekam sehingga si siswa masih bisa mengakses apabila dia ketinggalan belajar masih bisa mengakses materi-materi sebelumnya. Gitu sih dari saya kalau contoh-contoh inovasi pembelajarannya. Kalau untuk di tingkat SD, sebetulnya untuk tingkat SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, itu sebetulnya tidak ada media yang bagus, atau misalkan media ini bisa digunakan untuk semua. Enggak, karena itu tergantung dari karakteristik materi apa yang dipelajari, kayak gitu. Jadi kita itu kalau bisa menyusun media atau memilihkan media untuk belajar, itu disesuaikan dengan karakteristik materi dan anak didiknya atau peserta didiknya agar peserta didik tidak merasa terlalu terbebani dengan beberapa media-media yang kita kasih. Contoh misalnya kalau misalkan untuk sekarang ini kan 2 bulan sebelumnya kita kan masih masa transisi, masih masa adaptasi. Gimana mengadaptasi, mencari media mana yang tepat, mencari gimana caranya untuk melakukan pembelajaran itu agar pembelajarannya bisa efektif. Ini masih masa-masa explorer kalau 2 bulan sebelumnya. Tapi setelah dari 2 bulan itu kita sudah menemukan pola belajar sebetulnya, sudah menemukan pola belajar dan sudah mulai tahu mana yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran yang sifatnya seperti ini, mana yang ini bisa digunakan untuk pembelajaran yang sifatnya lebih ke complicated untuk ke materi-materi yang sifatnya misalkan membutuhkan penjelasan mengenai detail prosesnya, misalkan kalau fisika mungkin dan matematika mungkin penggunaan rumus, gimana sih caranya biar si siswa ini bisa paham dengan apa yang diajarkan kayak gitu. Memang nggak mudah untuk menyusun ataupun memikirkan kreativitas ataupun inovasi-inovasi itu di dalam pembelajaran. Tapi bisa disiasati. Saya yakin semua tenaga pendidik di Indonesia dari manapun itu sudah mengupayakan yang terbaik bagi peserta didiknya. Mulai dari mencari-cari apa yang bisa diberikan, mulai mencari-cari bagaimana untuk mengimplementasikannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini karena forumnya kan lebih ke diskusi ya, ke diskusi dan sharing saja karena memang bukan kegiatan untuk pelatihan pembuatan, bukan. Jadi kita saling sharing aja. Dan apabila ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom chat kayak gitu. Nanti biar moderator ataupun dari panitia yang menyaring pertanyaan mana yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Ya. Itu sih sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator, Mas Ginanjar. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Mbak Wida telah memaparkan materi sharing. Baik, Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, tadi sudah ada beberapa pertanyaan di sini. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Di sini kami akan membatasi 2 pertanyaan saja untuk tiap sesi. Dari YouTube Live tidak ada yang bertanya. Baik, saya akan ambil pertanyaan dari atau ini saja ya. Kita kolektif di belakang saja ya nanti ya di akhir acara saja untuk
Untuk pertanyaan nanti kita kolektif di akhir saja. Nanti pertanyaan bisa ditujukan ke ketiga materi. Sekarang kita lanjut dulu saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu Mbak Persita. Ya, baik, kepada Mbak Persita, waktu kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Ganjar. Mas Ganjar, maaf. Mohon screen-nya ditampilkan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat sekalian. Hari ini saya Persita Popong Haryadi. Saya selaku guru biologi di SMA Negeri 1 Sayegan akan melakukan sharing bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Wilangan EduSpace kepada saya untuk berbagi atau sekedar sharing mengenai inovasi pembelajaran di era normal baru ini. Ya, oke. Next slide, Mas. Oke. Nah, pada pagi hari ini untuk outline-nya, saya akan sekedar sharing mengenai pembelajaran masa pandemi COVID-19, kemudian pembelajaran inovatif di era new normal, dan juga implementasi strategi pembelajaran inovatif yang pernah saya lakukan di era new normal. Okay. Nah, kita bahas terlebih dahulu mengenai pembelajaran di masa pandemi COVID ini. Jadi, ada beberapa fakta yang kita temukan bahwa adanya pandemi COVID ini muncul kebijakan baru bahwa adanya WFH dan LFH, WFH work from home untuk guru maupun dosen atau semuanya, dan LFH untuk learning from home untuk siswa atau belajarnya itu secara daring. Nah, kemudian di sini juga ada fakta bahwa guru berganti arah dari pembelajaran secara tatap muka atau langsung dengan anak didik menjadi pembelajaran secara daring atau online. Nah, di sini kemarin juga banyak fakta bahwa guru tiba-tiba kaget dan ternyata perubahannya itu tidak tiba-tiba sedrastis ini dan harus menggunakan daring seperti itu. Nah, kita juga ada cara paling mudah untuk sudah ada WA group gitu ya. Jadi itu cara yang paling mudah. Nah, kemudian jelas ya siswa belajar secara daring atau PJJ dari rumah. Dan juga di sini ada peran orang tua untuk mendampingi siswa belajar di rumah. Apalagi untuk mendampingi siswa yang dari sekolah dasar maupun menengah. Seperti itu. Next slide. Nah, bagaimana pembelajaran di era new normal? Saya yakin bahwa Bapak Ibu guru kurang lebih 7 bulan ini sudah menggunakan media ataupun strategi pembelajaran yang sudah dilakukan secara banyak gitu ya, dicoba-coba gitu. Apa sih yang cocok? Nah, itu juga nanti berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan. Oh, ternyata materi ini cocoknya dengan pembelajaran ini atau bagaimana seperti itu.
Nah, kemudian, next slide. Nah, di sini pembelajaran inovatif di era new normal, karena adanya pembelajaran di masa darurat COVID-19 ini, kita jadi belajar bahwa ternyata pembelajaran daring itu sangat diperlukan, seperti itu. Nah, kemudian dari daring ini, kita harus, sebagai guru, kita harus mempunyai inovasi pembelajaran yang harus bervariasi, mulai dari media maupun strategi pembelajarannya. Oke, next slide, Mas. Nah, di sini kita berbicara mengenai inovatif terlebih dahulu. Nah, inovatif ini saya ambil dari Kamus Bahasa Indonesia, yang artinya bahwa bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru dan bersifat pembaharuan untuk yang sudah ada dan diperbaharui seperti itu. Nah, ada juga dari David Estange dari OECD, Why Innovation? Nah, itu why the world is changing rapidly, so education has to be open to change. Jadi memang di dunia yang sangat luas ini, itu perubahan itu terjadi secara cepat dan kita harus mengikuti perkembangan zaman, apalagi masalah pendidikan seperti ini. Nah, kemudian innovation needed as the learning bar continues to be raised. Jadi di sini itu ada promoting deep learning, kemudian 21st century competence and foundation for lifelong learning. Oke. Nah, kemudian pembelajaran inovatif itu bagaimana? Apakah kita harus mempersiapkan apa seperti itu? Next. Nah, di sini pembelajaran inovatif itu membutuhkan kesiapan untuk menghadapi kebiasaan baru. Jadi kita harus membiasakan di era new normal ini, seperti itu. Nah, kemudian mempersiapkan diri dengan komitmen untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan tentunya kreatif. Kemudian mencoba untuk menginternalisasi nilai karakter dan soft skill melalui pembelajaran daring. Walaupun itu nanti agak susah kita pantau, tetapi kita harus berupaya untuk meningkatkan nilai karakter dan soft skill dari anak-anak. Next. Nah, kemudian dari inovasi ini tidak terlepas dari penggunaan ICT, apalagi pembelajaran secara daring. Nah, media pembelajaran ini bisa kita lihat dari animasi atau video yang sering kita gunakan dari YouTube, seperti itu. Nah, juga kalau dari pembelajaran sains itu ada virtual lab. Nah, kemudian untuk LMS atau yang sudah dijelaskan oleh Mbak Winda tadi, bahwa learning management system itu sangat banyak. Ada Edumodo, ada Google Classroom, ada Jogja Belajar Kelas. Kalau guru-guru yang di Jogja pasti mengenal adanya Jogja Belajar Kelas. Nah, ini. Kemudian ada Kuiper School. Nah, selain itu, di dalam learning management system ini sudah Mbak Winda jelaskan tadi bahwa di dalamnya itu ada penugasan mandiri, kemudian adanya interaksi atau feedback, dan di situ juga ada diskusi. Diskusi ini bisa dilakukan melalui WA group maupun video conference. Nah, kemudian ini beberapa penggunaan ICT yang saya gunakan selama masa pandemi maupun era new normal ini. Ada yang asinkronus, yaitu menggunakan LMS Google Classroom dan juga Jogja Belajar Kelas. Nah, yang sinkronus atau yang dua arah ini saya menggunakan WA Group, WA pribadi, dan juga video conference yang berupa Zoom maupun Google Meet. Gitu. Nah, di sini saya juga mempunyai inovasi baru mengenai Bionic. Ini adalah rancangan aktualisasi saya tahun kemarin. Jadi ini ada biology in everywhere, inovatif and kreatif. Jadi saya membuat ini dan saya membuat aplikasi dari Bionic ini. Salah satunya itu menggunakan SAC atau Smart App Creator. Dan juga dulu saya dan Mbak Winda juga pernah sharing menggunakan Epipay, namun untuk sekarang
sudah berbayar seperti itu. Tapi kalau untuk yang SAC ini bisa trial dengan memasukkan email seperti itu. Nah, kemudian biasanya Bapak Ibu guru saya juga menemui di lapangan bahwa ada yang video secara langsung, umpamanya penjelasan dengan menuliskan, kemudian di video seperti itu. Nah, kemudian video ini juga dapat dibuat melalui Photon kalau Bapak Ibu sudah pernah menggunakannya. Nah, ini sangat familiar seperti itu. Nah, ini adalah salah satu aplikasi yang saya buat dengan media SAC atau Smart App Creator. Ini jika Bapak Ibu menginginkan, nanti bisa kita share. Nah, ini yang saya buat adalah mengenai materi sel, seperti itu. Nah, yang kedua ada Photon, itu mengenai materi ruang lingkup biologi. Nah, itu ada di YouTube saya. Nah, untuk selanjutnya, mengenai implementasi strategi pembelajaran inovatif di era new normal. Kalau Mbak Winda tadi sudah membahas mengenai medianya, di sini saya mencoba menjelaskan mengenai strategi pembelajaran inovatif yang pernah saya lakukan itu di semester lalu, seperti itu. Nah, di sini saya membuat WA group dengan nama Fun Biology. Jadi diharapkan bahwa anak-anak itu termotivasi untuk terus belajar walaupun dengan jarak jauh dan enjoy dalam belajar atau enjoy learning. Gitu. Nah, kemudian di sini untuk semester 2 yang lalu saya mengangkat materi atau dari KD terakhir kelas 10 itu ada perubahan lingkungan dan daur ulang limbah. Nah, di sini tujuannya itu untuk melatih peserta didik untuk lebih aware dengan lingkungan sekitarnya dan dapat mengolah limbah dimulai dari rumahnya sendiri. Jadi ini berbasis project. Nah, ini menggunakan pendekatan project-based learning. Jadi di sini di mana siswa harus memikirkan bagaimana cara untuk mengolah limbah yang ada di rumahnya atau di sekitar rumahnya. Apa sih yang banyak? Oh, sampahnya sampah plastik atau ternyata limbah dapur yang sering mereka temukan, seperti itu. Nah, di sini sintak PJBL yang saya gunakan itu dari The George Lucas Educational Foundation tahun 2005, dimulai dari start with the essential question. Jadi masalah apa yang ada di sekitar mereka, masalah real apa. Kemudian design a plan for the project, nanti akan saya jelaskan. Kemudian create a schedule, monitor the student and progress of the project. Nah, di sini kalau yang monitor ini ada kaitannya dengan peran guru. Nah, peran guru di sini adalah untuk membimbing dan mengarahkan. Seperti itu. Nah, kemudian nanti ada assess the outcome, kemudian ada evaluate the experience. Nah, proyek ini dilakukan selama 14 hari, dan juga di sini saya meminta kepada peserta didik untuk bekerja sama dengan anggota keluarga maupun dengan orang tua mereka untuk mengawasi. Seperti itu. Nah, di sini untuk sintaksis berikutnya yaitu design a plan, kemudian create a schedule. Nah, di sini proyeknya itu dimulai dengan peserta didik menemukan ide, menyiapkan bahan dari limbah sisa rumah tangga, kemudian menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, merancang cara pembuatannya, hingga menunggu hasilnya. Seperti itu. Nah, kemarin itu ada yang memanfaatkan limbah sampah dapur. Nah, itu bisa ditanam kembali seperti bawang, kemudian daun bawang juga ada. Kemudian ada yang menanam sawi juga, seperti itu. Nah, juga ada yang membuat pupuk dari sisa air beras maupun dari cangkang telur yang sudah tidak mereka manfaatkan. Kemudian ada juga yang membuat dari ampas teh, itu juga ada. Dan juga untuk
kreativitas mereka juga ada yang membuat pot langsung diletakkan di kolam seperti itu. Nah, ada juga yang membuat tempat charger, ada yang membuat toples seperti itu. Nah, kemudian hasilnya ini, semua kegiatan ini itu diabadikan dalam bentuk foto dan video, kemudian dapat mereka upload di Instagram, salah satunya Instagram seperti itu. Nah, ini dapat Bapak Ibu lihat ada gambar di samping. Nah, itu hasil dari project Les Was anak-anak seperti itu. Next. Nah, di sini untuk sintaks yang terakhir, tadi ada assess juga ya. Assess itu mulai dari penilaiannya mereka. Itu nanti setelah mereka upload, nanti ada nilai untuk mereka. Seperti itu. Nah, ini untuk sintaks terakhir ada evaluate the experience. Jadi di sini saya meminta mengirimkan Google Form kepada mereka, meminta mengisi bagaimana respon pembelajaran biologi dengan Project Les Was ini atau daur ulang ini. Kemudian saya meminta mereka untuk testimoni dari peserta didik dan juga dari orang tuanya, seperti itu. Nah, ternyata untuk evaluate the experience ini, anak-anak juga banyak yang termotivasi dan menghargai lingkungan, karena lingkungan itu saling berhubungan dan salah satunya jika rusak salah satunya itu, maka lingkungan tidak seimbang. Nah, itu kata mereka. Ini beberapa testimoninya, dan juga ada testimoni dari orang tua bahwa dengan adanya proyek tersebut, maka anak-anak akan lebih menjaga lingkungan dan kreatif dalam mengolah limbah menjadi barang berharga. Selain itu, ada kegiatan yang sangat bermanfaat. Nah, kemarin juga ada testimoni dari orang tua itu, mereka sangat senang karena dengan pembelajaran ini mereka tidak hanya di depan laptop selama dari pagi sampai siang sama pembelajaran seperti itu. Nah, ada kegiatan yang lain. Nah, berdasarkan proyek Les Was ini diharapkan dapat membuat anak lebih aware terhadap lingkungan mereka. Kemudian gerakan Les Was ini juga dapat membuat mereka menyadari bahwa limbah atau sampah yang dihasilkan dari rumah mereka sendiri itu dapat reusable atau digunakan kembali. Seperti itu. Nah, di sini untuk conclusion atau kesimpulannya dari strategi yang sudah saya lakukan itu bahwa proses pembelajaran jarak jauh ini membuat guru lebih inovatif, kreatif dalam mengemas materi menjadi lebih menyenangkan. Kemudian proses pendekatan dengan peserta didik ini lebih intens karena mereka menganggap bahwa tidak ada barrier sehingga mereka bisa menghubungi kita dengan cara WA pribadi maupun WA grup seperti itu. Nah, kemudian peserta didik ini untuk kaitannya dengan materi, itu peserta didik itu lebih aware terhadap lingkungan sekitar dengan memanfaatkan limbah yang ada di sekitar mereka. Nah, itu proyek kecil. Mungkin nanti dengan proyek ini saya harapkan bisa long life learning. Jadi mereka nanti ketika sudah besar atau bekerja nanti akan ada manfaatnya. Nah, kemudian kita sebagai guru juga harus mengadakan adanya refleksi dari segi pembelajaran maupun dari guru itu sendiri dan lebih memperhatikan keadaan mereka dengan menjadi fasilitator yang lebih inovatif bagi peserta didik dengan tujuan untuk membuat peserta didik itu enjoy dalam belajar dimanapun dan kapanpun. Nah, kemudian ini slide terakhir saya. Innovation is less about the space, more about us, the teacher. It's more the quality of our approach inside any space that will make the biggest difference to our learner. Jadi kita harus lebih mempunyai inovatif dan kreatif sebagai guru untuk membuat pembelajaran itu menyenangkan dan enjoy dimanapun dan kapanpun. Terima kasih. Di sini akhir slide saya. Waktu saya kembalikan kepada Mas Ginanjar.
Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Mbak Persita yang sudah menyampaikan materinya. Banyak gini nih. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjut ke pemateri yang ketiga, kepada Mas Galuh Fahmi, waktu kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Ginanjar, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mohon yang menyalakan mikrofon harap diaktifkan dulu karena ada feedback. Dan terima kasih pada narasumber yang sebelumnya sudah menyampaikan sharing terkait dengan inovasi pembelajaran di era normal ini seperti apa. Tadi sangat luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari Mbak Winda, kemudian dari Mbak Persita, yang bagaimana sudah menerapkan berbagai hal ya terkait dengan inovasinya, dari media-media yang digunakan, kemudian dari strategi yang juga diterapkan ketika melakukan pembelajaran di masa pandemi ini. Bagaimana kemarin kita melakukan kegiatan dan sekarang kita masuki kondisi normal baru, tetapi memang kondisi ini juga belum efektif, tetapi sebisa mungkin bagaimana kita berinovasi dengan berbagai hal yang nantinya bisa kita manfaatkan. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba berbagi pada kakak-kakak semua, pada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, tentang bagaimana yang sudah kami lakukan, dan tentunya ini juga bisa diterapkan karena memang basisnya adalah lingkungan di sekitar kita. Jadi nantinya kita bisa mengoptimalkan apa yang ada di lingkungan. Selanjutnya Mas Ginanjar. Nah, penting di kegiatan era normal itu memang kita membutuhkan yang namanya berbagai inovasi ya. Tentunya hal itu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di tempat kita masing-masing karena kondisi zona itu di setiap masing-masing berbeda-beda. Ada yang zona merah, ada yang zona kuning, ada yang zona hijau. Itu akan mempengaruhi nantinya bagaimana Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya untuk memilih yang namanya strategi pembelajaran, inovasi pembelajaran, kemudian dan sarana prasarana nantinya juga akan mempengaruhi bagaimana media-media atau strategi ataupun juga model yang akan digunakan dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Nah, kami dari rekan-rekan di desa, kebetulan kami ada desa wisata, kami memaksimalkan desa wisata ini untuk melakukan, istilahnya kami mendampingi untuk teman-teman siswa-siswa di sekolah dasar, kemudian ada beberapa teman-teman yang di sekolah menengah pertama, ketika belum bisa maksimal kegiatan belajar di rumah, itu ada teman-teman yang setiap akhir minggu atau di setiap weekend itu berbagi ataupun mendampingi kegiatan belajar teman-teman atau adik-adik para junior yang saat ini melakukan kegiatan belajar dari rumah. Karena yang biasanya kompetensi itu bisa dicapai secara maksimal karena kondisi pandemi ini, maka berbagai capaian-capaian yang lain mungkin belum optimal. Nah, bagaimana kita bisa bersinergi untuk melakukan inovasi, maka kita memanfaatkan lingkungan di sekitar kita untuk dijadikan sebagai ruang belajar di era normal baru. Nah, selanjutnya Mas Ginanjar. Di selanjutnya, itu kami memperhatikan konsep Pobatel bahwa
Kobatel ini tidak bisa kita lepas ya, tidak bisa lepas, kita harus bisa memanfaatkan sumber belajar ini. Bisa dari informasi-informasi yang ada di lingkungan, kemudian orang, kemudian bahan-bahan apa yang ada di lingkungan, kemudian ada alat, ada teknik, kemudian ada lingkungan. Nah, kami menggunakan berbagai macam informasi apa yang nantinya relevan ataupun kontekstual dengan materi-materi dari para adik-adik junior kami yang berada di desa kami untuk bisa istilahnya lebih optimal belajar. Kami menggunakan kawasan desa, desa wisata untuk berbagai hal, untuk mendampingi para teman-teman dan sekaligus bagaimana nanti bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah di sekitar dan juga para orang tua bisa memanfaatkan layanan-layanan yang ada di desa wisata. Karena kami berada di kawasan pegunungan, itu kebanyakan terkendala dalam jaringan dan kemudian untuk mencapai titik-titik tertentu jaringan sulit untuk masuk di kawasan. Maka dengan adanya sarana prasarana yang ada di desa wisata itu kita optimalkan untuk mendukung dan juga sekaligus mendampingi adik-adik junior yang sekarang ada di tingkat sekolah dasar maupun di sekolah menengah pertama. Jadi para teman-teman yang ada di desa, khususnya Karang Taruna yang mempunyai waktu dan sekaligus ada teman-teman yang menjadi guru di desa kami, itu berbagi di setiap akhir minggu untuk bisa belajar ataupun mendampingi apa saja atau hal-hal yang dirasa kurang optimal untuk didiskusikan bersama. Jadi kita ada semacam tempat untuk berbagai keperluan yang biasanya itu untuk keperluan berbagai kegiatan wisata, karena di tempat wisata saat ini belum optimal untuk menerima tamu, maka kita optimalkan untuk mendampingi kegiatan belajar di era normal baru. Ya, selanjutnya Mas Ginanjar. Nah, ini ada kawasan di desa wisata, itu ada beberapa bangunan-bangunan yang itu sangat luas, dan tentunya di situ ada jaringan internet yang bisa digunakan untuk mendukung kegiatan belajar. Jadi nantinya pesan yang disampaikan oleh pendidik melalui layanan yang ada di tempat kami, nanti materi-materi bahan ajar yang sifatnya itu harus diakses menggunakan internet, itu bisa diakses di kawasan desa wisata. Nah, bisa melakukan pendampingan itu menggunakan bangunan pendopo, kemudian juga memanfaatkan gazebo, dan tentunya di situ ada jaringan internet yang bisa diakses oleh seluruh warga yang ada di desa, dan juga kami bekerja sama dengan para tokoh-tokoh dan pemuda desa untuk saling sinergi bagaimana kami berperan untuk bisa mewujudkan dan juga mendukung kegiatan pembelajaran di era normal baru, meskipun hanya sebatas kami mendampingi dan menyajikan berbagai sarana prasarana, dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi mereka, buat teman-teman yang susah untuk melakukan akses jaringan, karena memang kegiatan di sekolah itu belum secara optimal bisa masuk seperti biasanya, dan ini menjadi kesempatan kami untuk bisa berbagi melalui lingkungan sekitar di kawasan desa wisata. Nah, mungkin di tempat Bapak Ibu semuanya kawasan-kawasan ini bisa dimanfaatkan jika itu memungkinkan untuk dilakukan kegiatan-kegiatan pendampingan dan sekaligus itu sebagai sarana pemberdayaan masyarakat yang nantinya bisa mendukung dan saling sinergi. Ya, selanjutnya Mas Ginanjar. Di situ ada beberapa hal yang bisa kita bangun ya, ada sharing materi pelajaran di kawasan desa wisata dengan tokoh-tokoh desa. Misalkan ada pelajaran-pelajaran agama, kami ada beberapa tokoh keagamaan yang itu nanti bisa saling sharing dan saling sinergi dengan guru-guru di sekolah untuk bisa mendampingi ketika belum optimal di sekolah, maka nanti di waktu kesempatan desa wisata, di ruang-ruang desa wisata,
kita bisa melakukan perkumpulan sebatas lingkup kecil, jadi memang tidak bisa dalam ruang yang begitu masuk dengan kapasitas besar, tetapi dengan adanya hal di sarana prasarana di desa, itu bisa kita optimalkan. Itu sebagai salah satu contoh kegiatan yang dilakukan. Kemudian di slide selanjutnya, Mas Ginanjar, itu ada juga kita bisa memanfaatkan ya lingkungan di sekitar untuk belajar. Nah, misalkan ada teman-teman dari sekolah menengah pertama, itu bisa memanfaatkan materi-materi yang mungkin itu bisa dikatakan tematik atau kontekstual dengan kawasan desa, maka itu dimanfaatkan untuk sarana belajar teman-teman dari sekolah menengah pertama, karena begitu beragamnya warga yang ada di desa, maka sebisa mungkin dari teman-teman itu dari Karang Taruna, dari tokoh pemuda, kemudian dari aparatur desa bisa saling sinergi untuk mendukung kegiatan era normal ini. Nah, di slide selanjutnya, kami selalu berusaha untuk bagaimana bisa sharing dan diskusi pada teman-teman yang ada di desa, pemuda desa, ini dapat memberikan peran untuk pendampingan belajar untuk para adik-adik junior kami yang ada di desa, bagaimana kami bisa memberikan sedikit manfaat bagi mereka di tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama, itu bisa kami optimalkan apa yang ada di sekitar kawasan desa wisata, dari lingkungannya, kemudian dari bangunannya, kemudian dari jaringan internet, untuk berbagai kegiatan belajar yang itu bisa mendukung para adik-adik di tempat kami untuk bisa belajar. Dan kami yakin lokasi seperti ini sangat bisa ditemui di tempat Bapak Ibu semua, dan mungkin ini bisa juga diterapkan sekaligus menjadi kesempatan kita untuk berbagi, untuk berperan, untuk saling sinergi antar berbagai stakeholder, sehingga nantinya walaupun kegiatan era normal ini belum optimal, tetapi kita bisa sedikit melakukan sesuatu hal baru untuk mewujudkan bagaimana pembelajaran di era normal ini dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Baik, Mas Ginanjar, di poin selanjutnya, ini kami mengajak bagaimana nantinya kita bisa mewujudkan sinergitas proses belajar. Bagaimana belajar itu tidak hanya dari sekolah, tidak secara kegiatan formal saja, tetapi bagaimana kegiatan formal yang di sekolah itu juga didukung oleh masyarakat dan keluarga. Maka kami berusaha dari teman-teman yang ada di desa kami untuk bisa saling sinergi, menjembatani apa yang saat ini kegiatan di sekolah mungkin belum bisa optimal, sebisa mungkin kami berbagi dengan apa yang kami punya di kawasan desa. Dan harapannya hal-hal yang dilakukan ini nantinya dapat memberikan manfaat untuk rekan-rekan junior-junior kami yang ada di desa untuk bisa belajar secara optimal dan tentunya juga senang dengan kondisi alam sekitar, dan itu memberikan wawasan baru, kesempatan baru untuk berbagi pengalaman dengan para senior-senior yang sudah mempunyai berbagai pengalaman, tidak didapatkan dari guru saja, tetapi bisa dari para senior-senior yang ada di kawasan desa Bapak Ibu semuanya. Dan ini kami yakin hal ini bisa diterapkan karena menurut kami jika ada sarana prasarana yang ada di desa memanfaatkan kekuatan sinergi para pemuda, tokoh yang ada di desa, kami yakin walaupun kondisi pandemi ini belum berakhir, kegiatan belajar jika dioptimalkan bisa berjalan dengan baik, dan tentunya ini akan menjadi kesempatan untuk sinergi bersama. Selanjutnya, Mas Ginanjar, mari Bapak Ibu semuanya, setiap diri kita bisa kok berperan aktif untuk mendukung kegiatan belajar di era normal. Yang penting adalah kita berusaha
sebisa mungkin memberikan dampak apapun yang kita bisa, apapun yang ada, sarana belajar yang ada itu bisa kita optimalkan untuk mendukung melaksanakan kegiatan belajar di era normal baru, dan semoga nantinya kegiatan belajar di tempat Bapak Ibu semuanya yang bergabung di meeting room ini dapat optimal dan terus berinovasi memanfaatkan apa yang ada menggunakan prinsip Pobatel dari sumber belajar yang ada di kawasan kita bisa dimanfaatkan sedemikian rupa untuk mendukung kegiatan belajar. Nah, itu kiranya dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit ini memberikan sharing materi yang bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apa yang saya sampaikan banyak hal kekurangan. Mohon maaf kurang dari saya, selebihnya dari Allah. Semoga menjadi hal yang bermanfaat pada sesi diskusi ini dan sesi sharing. Maka dan demikian Mas Ginanjar apa yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Mas yang sudah menyampaikan materinya. Demikian Bapak Ibu, dengan begini sudah semua pemateri sudah memaparkan materinya. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Nah, di sini saya akan membacakan pertanyaan sudah masuk di Google Meet, di Google Meet. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Syahroni dari KKU Kalbar ya ini ya. Syahroni KKU Kalbar. Pak Syahroni bertanya, apakah ada contoh penugasan yang bisa melibatkan beberapa siswa, yaitu penugasan di rumah tapi cara berkelompok gitu ya? Oke. Mungkin kepada narasumber mungkin ada yang ingin menjawab. Ada Mbak Ida atau Mbak Persita, Mas Galuh? Ya, boleh. Siapa dulu Mas? Bentar, saya jalan dulu. Gimana? Ya, ini siapa dulu yang mau jawab? Bebas? Dari Mbak Ida dulu. Dari Mbak Ida dulu. Oh ya. Penugasan untuk kelompok ya, sifatnya kelompok berarti ya. Yang tidak individu kan ya? Ya, yang misalnya kelompok. Betul. Kalau misalkan menggunakan LMS ataupun Google Doc, itu juga bisa dilaksanakan secara bersamaan. Jadi misalnya ada penugasan proyek kelompok. Nah, misalnya untuk membuatkan alat peraga atau misalkan untuk membuatkan yang sifatnya tertulis, misalkan tesnya itu tertulis ataupun penugasannya tertulis tapi kelompok. Nah, itu bisa menggunakan Google Doc itu secara bersamaan. Jadi nanti pada saat misalkan saya, Mas Ginanjar, Mbak Sita sama Mas Fahmi ada tugas, kita berempat ada tugas nih. Jadi ada pembagiannya, misalkan yang nomor 1 saya yang mengerjakan, yang nomor 2 Mbak Sita misalkan yang mengerjakan. Nah, itu bisa kita gunakan mengoptimalkan Google Doc. Itu kan juga free karena dari Google. Nah, itu salah satu contohnya, itu bisa. Kemudian kalau misalkan untuk sifatnya yang tugasnya project, tapi sifatnya bukan tertulis, harus membuatkan misalnya sebuah produk seperti video, ya bisa juga seperti itu. Nah, menurut saya bisa juga mengoptimalkan media sosialnya atau aplikasi yang sudah ada di handphonenya. Misalkan membuat video singkat, saya yang menjawab pertanyaan nomor 1, tapi di dalam bentuk video. Nanti digabungkan saja, itu juga bisa. Sudah banyak cara untuk membuat penugasan-penugasan yang sifatnya kolektif kayak gitu sudah ada juga. Kalau kita menggunakan LMS atau Learning Management System, itu malah sudah bisa kita desain, kita sebagai gurunya gitu, kita sebagai tenaga pendidiknya itu bisa kita desain untuk per kelompok-kelompok juga kayak gitu.
Halo? Untuk Mbak Persita, mungkin ada tambahan? Oke, tadi pertanyaannya mengenai kelompok gitu ya, berkelompok bagaimana. Nah, saya setuju juga dengan Mbak Winda, karena ketika kita bisa memanfaatkan Google dengan baik, maka kita juga bisa menggunakan salah satunya, itu adalah Google Doc. Jadi di situ nanti bisa diedit bersama, seperti itu. Nah, kemudian saya kemarin juga pernah memberikan tugas kelompok untuk anak, jadi nanti hasilnya tersebut dituliskan di Google Classroom, itu juga bisa, seperti itu. Nah, kemarin juga ada, loh Bu, jawabannya sama, atau kok seperti ini. Nah, itu nanti juga ada feedback dari kita seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Persita. Dari Mas Galuh mungkin ada tambahan? Atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Secara garis besar, kalau secara sarana prasarana memungkinkan untuk melakukan sharing menggunakan Google Doc maupun learning management itu bisa dilakukan. Tapi kembali lagi ke kondisi lingkungan ya, kondisi lingkungan apakah kan tidak semua itu bisa terakses jaringan, tetapi mayoritas bisa kalau di tempat itu bisa dilakukan. Kemudian untuk menjangkau, mungkin kalau di tempat-tempat kami, kalau untuk belum yang ada jangkauan itu bisa belajar kelompok kecil di desa dengan pendampingan, dan itu untuk sekolah dasar karena bisa dijangkau. Tetapi kalau untuk sekolah menengah pertama itu kan titik-titik sekolahnya agak lumayan, jadi memang perlu memanfaatkan jaringan yang ada. Jadi sebisa mungkin titik-titik di kawasan desa yang ada jaringannya itu dimanfaatkan, karena itu juga bagian dari program inovasi desa, ada desa digital, desa cerdas kayak gitu. Itu bisa disinergikan dengan pemerintah desa setempat untuk bisa mendukung kegiatan belajar dan nanti bisa untuk berbagai hal dalam norma baru ini. Ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Nursina. Mbak Nursina ini menanyakan apakah ada solusi atau tips bagi yang memiliki keterbatasan paket data. Nah, apakah ada alternatif cara pembelajaran langsung yang bisa melibatkan mahasiswa secara klasikal? Gitu? Mungkin bisa salah satu untuk menjawab. Karena ada keterbatasan waktu, mungkin salah satu saja. Oke. Ya. Kalau data tadi ini ya, mungkin relevan dengan setiap desa ya. Mungkin kalau di desa itu ada jaringan internet seperti di tempat kami, itu bisa dimanfaatkan. Jadi di tempat kami itu ada jaringan internet gratis yang bisa diakses. Nah, selama ini dimanfaatkan untuk teman-teman yang ingin belajar yang diharuskan mewajibkan menggunakan jaringan. Maka di tempat desa wisata, karena tempatnya luas, itu kan tidak bergerombol jadinya. Jadi teman-teman yang ada di desa itu kan memanfaatkan bangunan-bangunan di sisi-sisi tertentu untuk belajar dan sekaligus bisa mengakses jaringan yang ada. Jadi itu bisa menjembatani buat teman-teman yang kehabisan tidak mempunyai atau sulit untuk mendapatkan jaringan di tempat rumahnya sendiri, itu bisa memanfaatkan desa, sarana prasarana di desa. Kebetulan di tempat kami ada sarana seperti itu dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut. Seperti itu kalau dari saya. Ya, baik. Oke, lanjut ke pertanyaan atau Mbak Persita ingin menambahkan? Iya, saya mau menambahkan. Mungkin kalau keterbatasan paket data itu saya juga pernah mengalami secara langsung gitu dengan anak, dan tiba-tiba dia baru menghubungi itu sore. Nah, itu tidak apa-apa karena tiap PJJ ini saya memberikan waktu atau jangka waktu untuk mereka fleksibel dalam mengerjakan seperti itu. Nah, ketika mereka kuotanya habis ya menunggu gitu, atau nanti mereka juga bisa SMS gitu. Begitu Mas, karena pembelajaran jarak jauh ini menurut saya lebih fleksibel seperti itu. Dari Mbak Wida. Ya, benar sih, dari
kalau beruntungnya kalau misalkan di seputaran untuk wilayah seperti Jogja yang sudah besar atau Jakarta atau Jawa Tengah, Jawa Timur yang memang sudah cukup maju dalam bidang pendidikan pembelajaran kayak gitu kan. Kalau di Bangka Belitung untuk akses itu apa ya? Kalau misalkan di tadi kan disampaikan Mas Fahmi kalau untuk kebetulan di sana ada desa binaan yang memang memfasilitasi jaringan seperti itu. Kalau di sini hanya tempat-tempat tertentu. Kalau untuk wilayah siswanya yang tinggal di daerah perkotaan, dan jaringan seperti itu disiapkan oleh pemerintah ataupun dari pihak swasta. Tapi kalau untuk beberapa daerah, contoh misalnya kemarin saya sempat terjun ke beberapa sekolah, tapi memang di daerah-daerah bukan di daerah kota, yang aksesnya mungkin hanya beberapa provider yang bisa mengakses full seperti itu. Itu kalau misalnya terkait masalah jaringan, guru itu bahkan masih door to door sebelum adanya kebijakan kalau misalkan di Bangka Belitung itu bisa sekolah ataupun misalkan sistem titip tugas di sekolah, nanti orang tua yang ngambil tugasnya atau yang mengantarkan tugasnya. Sebelum munculnya sistem itu, bahkan ada beberapa guru yang memang mengharuskan door to door. Salah satu tantangannya itu. Terus yang kemudian nyambung dari punyanya Mbak Sita itu tadi ya, mengenai kuota habis kuota pendidikan pembelajaran itu memang dengan adanya situasi adaptif seperti ini memang sudah seharusnya pendidikan dan pembelajaran itu sifatnya lebih fleksibel dan adaptif. Jadi tidak bersifat rigid karena pada dasarnya kita sekolah itu kan anak-anak sekolah ataupun pembelajaran di lingkungan sekolah formal, informal maupun non formal itu sebetulnya untuk mendidik. Jadi tujuan pembelajaran, tujuan yang secara kurikulum ataupun secara administratif itu memang harus dipenuhi, tapi bukan karena semata-mata ingin memenuhi itu sehingga apapun dipaksakan, ibaratnya seperti itu, bukan. Tapi memang sudah seharusnya memang lebih fleksibel dan adaptif. Jadi pada saat kuota itu habis, karena saya juga ini ngajar juga di lab school untuk anak sekolah SMA itu juga beberapa kali sering berkaitan dengan kuota, mengeluh tentang kuota. Kalau saya rasa semua tenaga pendidik juga memikirkan itu sih, ada kelonggaran yang diberikan, tapi masih dalam jangkauan, dalam artian tidak misalkan tugas hari ini ataupun materi hari ini kita belajar tentang ini. Ternyata si siswa tidak bisa mengakses karena kuota. Ya nggak apa-apa, misalkan dia baru bisa mengaksesnya 2 hari, 3 hari kemudian, memang kondisinya seperti itu. Yang penting kita tahu progresnya. Nah, ditargetkan, misalkan dia sudah mengakses, sudah tahu materinya. Nah, kita kasih feedback, misalnya, oh kamu sudah baca materinya kan, kira-kira apa yang bisa kamu tangkap dari materi yang kamu pelajari itu. Karena kan dia hanya baca dari rekaman yang kita berikan sebelumnya. Itu sih. Baik. Terima kasih kepada Mbak Winda. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini cukup menarik. Ini yang paling banyak dialami oleh Bapak Ibu guru semua ya, mungkin ya. Ini ada pertanyaan dari Diana Eliza, bahwa banyak siswanya itu yang mengalami kejenuhan, sehingga siswa jadi tidak aktif ketika merespon diskusi online. Nah, ini dari para narasumber nih, ada tips atau trik gitu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa gitu. Nah, mungkin dari Mbak Persita Pupung mungkin. Oke. Agar ini ya, tentang agar atau bagaimana cara siswa itu belajarnya tidak jenuh gitu ya. Nah, di sini seumpamanya saya memberikan KD 3.1 gitu ya. Itu kan ada beberapa pertemuan. Saya membuat 3 pertemuan. Nah, itu pertemuan yang pertama itu nanti bisa literasi terlebih dahulu. Jadi literasi ini kalau saya pribadi saya membuat PPT untuk mereka, dan PPT itu yang benar-benar gamblang, maksudnya yang benar-benar bisa dipahami oleh mereka.
kayak gitu. Nah, saya juga bertanya, oh bagaimana materi yang diberikan yang sudah diupload di Google Classroom, apakah susah atau mudah dipahami? Nah, beberapa siswa atau yang sudah saya sebarkan itu melalui Google Form, mereka bilang mudah gitu, jadi tidak terlalu sulit. Nah, kemudian untuk yang kedua, hari pertama literasi. Kemudian yang kedua itu nanti ada literasi lanjutan, tetapi ada evaluasi. Nah, evaluasi di sini saya kadang menggunakan Google Form atau yang saya buat untuk menjadi kuis. Kemudian ada juga quizzes. Nah, itu nanti bisa membuat mereka agar tidak jenuh gitu dalam pembelajaran. Kemudian dan pertanyaannya itu di Google Form itu jangan banyak-banyak, jangan langsung 20 atau 10, tapi 5 saja, tapi mencakup apa yang sudah kita berikan gitu. Nah, kemudian untuk pertemuan ketiga itu biasanya saya juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk diskusi atau mungkin literasi kembali, atau mungkin memang dengan apa ya, kuisis atau menggunakan video, nah untuk penjelasannya atau bagaimana. Nah, itu nanti bisa dikreasikan oleh guru-guru seperti itu. Nah, dan juga disesuaikan tensi dari guru masing-masing dan juga mengenai kompetensi yang dipelajari gitu, apakah sesuai atau tidak. Jadi intinya ketika kita membuat suatu pembelajaran itu yang bisa mengerti, maksudnya kita share pada siswa itu hanya guru gitu. Jadi kita bisa tahu, oh si anak ini membutuhkan ini. Jadi pembelajarannya itu tidak hanya monoton, hanya memberikan tugas saja. Karena saya yang awal-awal pandemi itu saya banyak bertanya dengan anak, ternyata mereka juga kebanyakan tugas itu dari guru-guru lain, atau umpamanya tugasnya terlalu berat atau apa seperti itu. Jadi intinya kita harus fleksibel gitu. Begitu. Ya, baik, luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya dari Mbak Wida, ada yang mau ditambahkan? Berkaitan dengan biar nggak jenuh, inilah memang pentingnya kenapa inovasi pembelajaran itu ya. Bagaimana caranya kita mendesain pembelajaran itu agar tidak menimbulkan kejenuhan. Kalau misalkan pengalaman dari saya, hampir sama seperti Mbak Sita tadi, kita mikirin gimana strategi-strategi biar tidak jenuh. Yang pertama, misalkan untuk yang pertama, biasanya saya langsung masuk ke apersepsi. Apersepsi ini untuk ngajak mereka, karena ada beberapa kali, bahkan cukup sering itu menggunakan WA. Jarang sekali menggunakan Google Classroom karena memang itu tadi ada beberapa siswa yang sulit mendapatkan jaringan. Jadi saya manfaatkan WA untuk materi-materi tertentu. Jadi misalkan di yang pertama kita kasih video dulu, video singkat aja, atau mungkin foto gambar yang merepresentatifkan hari ini tuh akan mempelajari tentang itu. Nah, mulai dari situ aja dulu. Nanti kalau respon siswa itu banyak, atau banyak siswa yang merespon, berarti mulai agak tertarik atau sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Nah, setelah siap mengikuti pelajaran, baru kita coba misalkan dengan menggunakan literasi tadi, menyampaikan materi intinya melalui literasi. Kemudian ada juga kalau misalkan disisipkan, misalkan materinya sifatnya yang agak detail atau complicated. Biasanya ada beberapa part yang memang saya bagikan kelompok kayak gitu. Yang tadi saya bilang, jadi ada misalkan satu siswa 1 menit aja menjelaskan tentang proses atau bioproses, menjelaskan tentang komponen-komponen makhluk hidup misalkan seperti itu. Temennya apa? Nah, nanti itu di-share. Dan terkadang memang respon siswa banyak intermezzonya memang seperti itu. Tapi nggak apa-apa untuk ngebangun suasana kelas aja. Yang penting nanti tinggal kita ngontrolnya seperti apa. Nah, kalau misalkan untuk evaluasi, saya sangat setuju sama Mbak Sita. Biasanya kalau saya, untuk daftar hadir, saya masukkan ke dalam Google Form.
Jadi di Google Form itu bersyarat. Jadi pada hari pertama untuk daftar hadir mereka tidak ada syaratnya, tinggal menuliskan nama atau bahkan tinggal ngeklik hadir, tidak hadir kayak gitu. Hari ketiga misalkan saya kasih evaluasi mengenai pemahaman materi itu melalui form. Jadi mereka harus upload atau mereka harus mengisi rangkuman materi yang kemarin sudah mereka pelajari. Itu syaratnya mereka bisa hadir di hari itu, misalkan seperti itu. Disisip-sisipkan seperti itu aja. Itu sih kurang lebih sama lah ya kayaknya untuk tenaga pendidik, karena memang situasi seperti ini memang mengharuskan kita mencari cara gitu sih Mas. Ya, baik. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan jawaban. Tidak terasa waktu sudah sampai di pukul 12 lebih ya. Ini sudah lebih dari berapa ya? 1,5 jam lebih ya. Baik, tidak terasa sangat seru sekali. Terima kasih kepada para narasumber. Saya rasa untuk acara sharing hari ini bisa kita cukupkan saja. Untuk link presensi itu bisa diakses di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah Galuh. Baik, sudah ada. Nanti bisa di klik link itu. Nanti silakan untuk mengisi formnya. Untuk baik, untuk kode Mas Galuh. Ya, oke, baik. Untuk kode nanti untuk masuk ke sertifikatnya, Bapak Ibu bisa mengetikkan ini. Sudah saya kirimkan di kolom chat ya. Nanti bisa untuk masuk ke ini course yang di web bilangan. Jadi tadi ada YouTube yang sudah kami share juga, bisa dicek. Baik Bapak Ibu, saya rasa sekian dari kami. Saya sebagai mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas. Jadi nggak kedengar kodenya. Bagaimana Ibu? Maaf, tadi sinyalnya agak buruk, jadi nggak dengar kodenya apa. Oh, kodenya ini Bu, di kolom chat Bu. Sudah kami cantumkan di kolom chat. Oh ya, Om ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya rasa pada saat ini kami cukup saja. Kami dari Bilangan EduSpace selaku penyelenggara acara, mohon maaf yang sebesar-besar pelaksanaan ini. Saya mengucapkan permintaan maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Sangat bagi kami. Dan tunggu acara-acara kami selanjutnya. Nanti kami akan share ke Bapak Ibu semua. Terima kasih. Salam pembelajar, grow your learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat teman-teman di daerah. Semoga sehat selalu, tetap bisa menjalankan kondisi pembelajaran dengan optimal. Semoga besok kami kalau ada kesempatan bisa berkunjung ke daerah Bapak Ibu semuanya. Oke, salam buat rekan-rekan. Amin, amin. Tunggu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Salam. Dari Kandangan Hulu Sungai Selatan. Dadah Pak Pupung.